Selamat Waalaikumsalam. malam dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta dari Musyawarah Besar Ikatan Alumni Geofisika Universitas Brawijaya 2020 pada hari Jumat 20 November tahun 2020. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Alvira Galih dari Teknik Geofisika 2019 sebagai Master of Ceremony pada agenda malam hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Adi Susilo, kepada yang terhormat Bapak Sunario, kepada yang terhormat Bapak Sukir Marianto, kepada yang terhormat seluruh alumni Geofisika Universitas Brawijaya, kepada yang terhormat calon ketua Ikatan Alumni Geofisika Universitas Brawijaya, kepada yang terhormat seluruh peserta sayembara logo Ikatan Alumni Geofisika Universitas Brawijaya, dan kepada rekan-rekan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Geofisika Universitas Brawijaya. Selanjutnya, akan ada penayangan video dari lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, dimohon untuk tetap mematikan mikrofonnya, dan kepada panitia yang bertugas, saya persilakan. Terima kasih kepada panitia yang bertugas. Setelah ini adalah doa yang akan dipimpin oleh Mas Joko Wiono. Kepada Mas Joko Wiono, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Teruntuk guru-guru dan sahabat-sahabat kami semua, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, dipersilakan mengikuti doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lana dzunubana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam kesempatan ini izinkanlah kami untuk berdoa kepadamu ya Allah. Berkahilah musyawarah anggota Ikatan Alumni Geofisika Universitas Brawijaya dengan rahmat dan keridhaan-Mu. Ya Allah, Sang Pemilik alam semesta dan Maha Pemilik daya, jadikanlah kami insan-insan yang dapat mengambil ilmu dari alam beserta isinya, yang senantiasa berjalan dengan selaras sampai waktu yang Engkau tentukan. Maka jadikanlah kami insan-insan yang dapat mengamalkan ilmunya,
alam yang selalu tunduk patuh padamu, menjalankan amanahnya dengan teratur dan terukur. Jadikanlah kami hamba sebenar-benarnya hamba-Mu, dengan bertambahnya ilmu, maka bertambah pula ketawaduan kami. Seperti sumber mata air, terus mengalir menjadi tempat yang paling rendah, mengalirkan apa yang seharusnya mengalir, dan memberikan kehidupan dan kebermanfaatan buat sekitarnya. Ya Allah yang memiliki segala kekuatan dan maha kuasa, jadikanlah kapal IKA Geofisika Universitas Brawijaya ini kokoh dalam menghadapi samudera tantangan masa kini dan masa depan. Bermanfaat bagi agama, bangsa, negara Indonesia, dan alma mater tercinta Universitas Brawijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Joko Wiono yang telah memimpin doa harapannya agar agenda kita pada malam hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan harapan bagi semuanya. Selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan panitia kepada Mas Koko, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Yang kami hormati calon Dewan Pembina, yang kami hormati calon Ketua IKA UB, dan yang kami hormati teman-teman alumni dan adik-adik IMGF yang menjadi panitia malam ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya diminta mewakili tim panitia untuk memberikan sepatah kata dalam acara malam ini. Proses terbentuknya IKA ini awalnya di masa pandemik ini dari beberapa orang teman-teman yang mempunyai visi dan misi yang sangat brilian, apalagi dengan adanya tantangan industri 4.0, di mana industri 4.0 itu diminta bahwa universitas itu harus terintegrasi dengan dunia industri, apalagi ditambah dengan adanya kurikulum merdeka, di mana harus ada link and match antara universitas dan dunia industri. Nah, untuk menjembatani itu, apalagi dengan banyaknya persaingan, maka diperlukannya ikatan, saya diperlukannya IKA ya, IKA Geo UB ini sebagai payung atau mewadahi teman-teman lulusan geofisika dari Universitas Brawijaya. Nah, berangkat dari itu, kami di sini menggandeng adik-adik yang belum lulus atau pengurus IMGF agar mereka berperan serta juga dalam pembentukan IKA ini. Dan di situ mereka banyak mendapat pelajaran yang berharga, bisa mengenal kakak-kakak yang sudah lulus, yang sudah bekerja di dunia industri, dan membuka wawasan mereka. Dan di sini mereka juga termotivasi dengan proses pembentukan IKUB ini. Nah, IKA GeoUB ini. Nah, dalam waktu yang singkat dan proses yang cukup menantang, di mana di masa pandemik ini konsep ruang dan waktu itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita sudah bisa menembus gitu dengan media online ini. Jadi tanpa ada kendala, proses ini pun berjalan dengan mulus sesuai rencana, sehingga pada tanggal 20 November 2000 rencana sana dengan baik. Adapun dalam prosesnya jika ada kekurangan, kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini tidak mengurangi spirit daripada teman-teman alumni maupun calon Dewan Pembina dan adik-adik panitia yang lainnya.
selalu ada kekurangan di awal, tapi ke depannya pasti akan menjadi lebih baik. Oke, baik. Itu saja dari saya selaku wakil dari panitia. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Koko untuk sambutan yang luar biasa. Selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan dosen Geofisika Universitas Brawijaya kepada Bapak Dr. Sunario MSI. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Alvira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Prof. Adi Susilo, Prof. Sukir, serta seluruh calon Dewan Pembina, Mas Hadi, kemudian panitia, KPU, serta IMGF, serta seluruh alumni Geofisika dan Teknik Geofisika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menindaklanjuti dan mungkin mengakhiri ya apa yang telah kita lakukan dalam rangkaian pemilihan, salah satunya adalah pemilihan Ketua Ikatan Alumni Geofisika Universitas Brawijaya. Ini adalah kesempatan yang sangat penting, 20 November, di mana di sini nanti semua akan secara resmi disahkan ya. Apakah itu Dewan Pembina, apakah itu ketua terpilih, dan lain sebagainya gitu ya. Saya ada sedikit pesan terkait dengan kepengurusan bahwa kita sepakat keempat calon ya. Terima kasih kepada keempat calon, jadi Mas Sabto, Mas Arief, Mas Wahyudi, dan Mbak Nurul atas kesediaannya untuk dikompetisikan gitu ya. Tetapi yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa kita akan membangun sebuah kendaraan gitu ya. Kendaraan yang namanya adalah IKA Geofisika Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini salah satunya adalah untuk memilih supirnya gitu ya, drivernya. Bukan berarti bahwa nanti driver yang terpilih itu bisa sekehendaknya untuk mengarahkan kendaraannya gitu ya. Tetapi bahwa mereka harus bersepakat dengan seluruh penumpang gitu ya, bahwa kendaraan ini harus dibawa kemana gitu ya. Jadi artinya bahwa meskipun nanti akan terpilih seorang ketua Ikatan Alumni Geofisika UB, maka mau tidak mau harus bersepakat dengan seluruh penumpang, kalau itu saya ibaratkan sebagai sebuah kendaraan, mau dibawa kemana nih. Nah, sehingga antara keinginan penumpang dan keinginan dari driver itu adalah menjadi searah gitu ya. Kalau searah maka semua akan bisa berjalan dengan baik, semua akan bisa menikmati dengan enjoy, dan sekali lagi niat dan tujuan yang ingin dicapai dengan didirikannya Ikatan Alumni Geofisika ini akan dengan mudah dapat dicapai. Jadi itu sedikit pesan dari saya, bahwa intinya adalah tetaplah kompak, bahwa kemenangan ini adalah kemenangan kita semua. Jadi kemenangan seluruh keluarga besar Teknik Geofisika Universitas Brawijaya pada umumnya, dan juga kemenangan dari keluarga besar alumni Teknik Geofisika. Jadi ini kemenangan kita semua. Mari kita jalankan kendaraan ini
dengan baik agar sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Sunaryo atas sambutan yang telah diberikan yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya, untuk forum pada malam hari ini akan dipimpin oleh Presidium, dan langsung saya serahkan kepada Mas Riki Hendrawan, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guru-guru kami, dosen-dosen kami, senior kami, rekan-rekan seangkatan, dan teman-teman mahasiswa geofisika. Jadi, izinkan saya share screen. Apakah sudah bisa dilihat? Mas Riki. Oke, terima kasih. Jadi kita sekarang sudah tiba di rentetan puncak sebenarnya. Tanggalnya pun tanggal 20 November tahun 2020. Kita sengaja untuk memilih tanggal tersebut karena untuk mudah diingat. Dan saya juga setuju dengan seperti yang diucapkan oleh Pak Sunaryo, bahwa kita itu perlu merapatkan barisan. Terbukti hari ini kita sudah merapatkan barisan. Kalau kemarin 60 orang hadir, malam ini sudah hampir 100 orang. Artinya itu sudah salah satu capaian yang luar biasa untuk kita semua. Ini kurang lebih kalau boleh kami ceritakan teman-teman atau panitia yang dalam tanda kutip menyiapkan acara pembentukan IKA Geofisika ini. Kalau kemarin sempat ada perubahan, itu artinya memang kami selalu menerima masukan. Jadi ketua sebelumnya Mas Sabto, karena Mas Sabto kebetulan dicalonkan, akhirnya mau tidak mau harus keluar dari sistem ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebelumnya saya di bawah Mas Sabto, terus kemudian harus mengganti posisinya Mas Sabto. Terus ini sekaligus kami juga mengucapkan terima kasih ke teman-teman karena atas kerjasama kita semua acara ini bisa berlangsung dengan baik. Grand design kurang lebih seperti ini. Jadi yang disampaikan oleh Mas Koko itu kami memang sering berdiskusi dengan beliau, salah satu senior yang sering kami ajak diskusi. Jadi kurang lebih Agustus waktu itu tuh mungkin sebelum Agustus. Jadi kita itu karena pandemi, karena kita sering ngobrol dengan beberapa angkatan, akhirnya ini kita lihat IKA Geofisika di kampus kita kok sepertinya belum ada. Kita coba rank apa saja sih, kenapa kita perlu dan lain sebagainya. Terus di bulan September waktu itu kita sudah beberapa kali meeting dan beberapa kali juga kita dalam tanda kutip sowan secara digital. Kita lakukan sosialisasi dalam dukungan perlu atau tidak pembentukan IKA Geofisika dari internal maupun eksternal kampus. Kita minta semua suara. Di Oktober waktu itu kita juga sempat membuka polling. Jadi kita ingin tahu pendapat teman-teman seperti apa untuk pembentukan ini, setuju atau tidak. Ternyata hasil pollingnya 100% setuju, jadi tidak ada yang tidak setuju. Dari situ kita mulai bergerak, karena ini organisasi, jadi kita harus ada acuannya, yaitu ADART. Kita mulai buka draft ADART-nya, karena ini adalah mungkin yang pertama kali dalam konteks IKA Geofisika Brawijaya, jadi kita nanti akan sepakati apakah ADART ini bisa diterima atau tidak. Kemudian, ini juga pertama kalinya kita melakukan pemilihan, ada 4 calon yang kami rasa tidak berlebihan kalau mereka kita sebut hebat. Ada Mas Sabto, ada Mas Arief, ada Mbak Nurul, dan Mas Wahyudi, 4 orang yang hebat untuk mau bersaing dan berkompetisi. Di pemilu perdana ini juga kita pertama kalinya melakukan voting ya. Jadi karena memang pandemi mau tidak mau
kita harus mengikuti perubahan zaman, perubahan era, kita lakukan seperti itu. Dan terakhir ini, tanggal 20, kita akan masuk ke musyawarah besar dan penetapannya. Kemudian ini beberapa latar belakang, jadi kalau kita boleh flashback, ini gedung fisika kita yang sama-sama kita cintai, ada logo pohon fisikanya di situ. Ternyata kita berdiri sudah dari tahun 90 untuk KPM, terus kemudian 2014 menjadi teknik geofisika. Terus dari situ kita juga mencoba melihat melalui polling tadi, melalui kuesioner tadi, jadi lulusan kita itu kemana saja sih larinya. Ternyata macam-macam. Jadi ada yang konsen di pendidikan, ada di instansi kebumian, ada di jasa penunjang, ada di industri dan lain sebagainya. Jadi kami rasa ini sangat beragam dan sangat padat. Terus ternyata teman-teman mahasiswa kita yang sekarang ini juga mereka juga orang-orang yang hebat juga ya, karena beberapa kali juga mengikuti banyak acara baik skala nasional maupun internasional. Dari situ kita berpikir bahwa ini sepertinya memang perlu wadah khusus untuk jembatan antara sivitas akademik dan alumni. Karena ini penting, mau tidak mau kita ke depan alumni akan semakin banyak dan mau tidak mau harus dijembatani agar semuanya bisa saling memberikan manfaat, kurang lebih seperti itu. Baik, karena kita sudah masuk ke musyawarah besar pembentukan IKA Geofisika, untuk itu hari ini, malam ini kita buka 20 November 2020. Sebelumnya mungkin tadi sore kami juga sempat share materi tatib musyawarah besar, versi lengkapnya, tapi kurang lebih kami coba untuk simplifikasi. Jadi tatib tersebut terdiri dari 9 bab dan 14 pasal. Terus poin 2 kita juga melakukan musyawarah besar ini secara daring ya. Terus poin 3, musyawarah besar ini adalah keputusan tertinggi dengan penanggung jawab seluruh peserta yang hadir. Artinya 100 orang itu adalah penanggung jawab dari MUBES ini. Terus poin selanjutnya kita akan melakukan pembahasan dan penetapan ADART draft yang dulu sempat kita lihat bersama-sama, malam ini akan kita putuskan dan kita terpalu. Terus kita akan menetapkan ketua IKA Geofisika berdasarkan suara terbanyak e-voting kemarin. Saya sendiri selaku ketua juga belum tahu siapa ketuanya, bagaimana hasil votingnya. Nanti dari tim KPU yang akan menjelaskan. Terus yang terakhir, agar musyawarah besar ini syah, jadi akan dipimpin oleh 3 presidium, saya sendiri, terus kemudian saya akan minta bantuan Mas Khairul Firmansyah, dan berikutnya ada Mas Irfan Masudi. Baik, mungkin dari saya seperti itu. Selanjutnya adalah pembacaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh Mas Irfan Masudi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya. Baik, apakah sudah tampil di layar? Ya, sudah, Mas Irfan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, dari sini saya selaku salah satu presidium sidang pada malam hari ini akan membacakan mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di IKA Geofisika UB ini. Adapun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini terdiri dari beberapa
pasal ya, ada 24 pasal dan ada 10 bab. Adapun anggaran rumah tangga ada 16 pasal dan 9 bab. Kalau saya bacakan satu-satu tentunya akan memakan waktu yang lama ya. Jadi mungkin saya sampaikan terkait mukadimah dan poin-poin yang ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di mana pada sesi yang sebelumnya sudah kami share lewat Google Drive ya ke seluruh alumni alumni geofisika. Adapun mukadimahnya saya bacakan. Jadi program studi geofisika, jurusan fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya sebagai institusi pendidikan pada hakikatnya adalah pusat bagi kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan umat manusia. Oleh karenanya, harus senantiasa menjadi pilar bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam menerap semangat pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita kemajuan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Geofisika Universitas Brawijaya sudah berdiri sejak 20 Agustus tahun 1990 dalam bentuk KBM atau kelompok bidang minat dan saat ini sudah bermetamorfosis menjadi program studi teknik geofisika mengacu pada izin operasional atau penyelenggaraan program studi S1 Geofisika jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 595/E/O/2014 tentang izin penyelenggaraan program-program studi pada Universitas Brawijaya Malang tertanggal 17 Oktober 2014 dengan nama Teknik Geofisika Program Sarjana mengikuti nomenklatur yang tersedia. Kemudian alumni Geofisika jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya sebagai bagian untuk melakukan kontribusinya menunjang pembangunan nasional. Dengan mengabdikan dirinya harus terpanggil dan wajib turut serta secara aktif, kritis, santun, dan bertanggung jawab, serta menjadi pelopor dalam menjaga dan mewujudkan semangat dan cita-cita pembangunan nasional. Untuk itu, pengembangan alumni Geofisika Universitas Brawijaya yang diselenggarakan dengan memperhatikan seluruh komponen pengembangan serta arah pembangunan nasional di dalam pelaksanaannya harus didasarkan atas kondisi perkembangan terkini. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dibentuklah organisasi dengan nama Ikatan Alumni Geofisika untuk menghimpun alumni geofisika dalam satu wadah guna melaksanakan tanggung jawabnya. Adapun poin-poin yang penting dalam ADART ya, di sini ada poin berdirinya Geofisika Universitas Brawijaya sudah berdiri sejak 20 Agustus 1990. Nama yang tercantum dalam ADART namanya adalah IKA Geofisika UB. Bentuk organisasi IKA ini berbentuk kesatuan dan kekeluargaan serta profesionalisme. Adapun statusnya, IKA Geofisika UB berstatus independen dan bersifat non-profit. Tujuan dari IKA Geofisika UB yang pertama adalah mempererat dan membina hubungan profesional dan kekeluargaan di antara alumni Geofisika Universitas Brawijaya, mendukung para anggotanya untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu serta keahliannya secara profesional guna dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi anggota, alma mater, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, untuk membangun hubungan antar manusia dan alumni dengan harapan dapat menjadi wadah dan berbagi dalam keilmuan maupun dunia pekerjaan. Kemudian, tujuannya berikutnya memberikan pemahaman kepada publik atas informasi yang berkaitan dengan bidang geofisika, dan selanjutnya memberi masukan atau pemikiran yang bersifat membangun demi kemajuan Geofisika Universitas Brawijaya. Kemudian masa kepengurusan 3 tahun dalam satu periode. Adapun tugas dan wewenang melaksanakan hasil-hasil ketetapan musyawarah alumni Geofisika Universitas Brawijaya. Yang kedua,
pengurus IK Geofisika UB secara administratif dapat berkoordinasi dengan Sivitas Akademika UB untuk melaksanakan serta memenuhi tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga adalah mewakili IK Geofisika UB di kancah nasional maupun forum-forum yang lainnya. Baik, terima kasih. Itu dari saya terkait ADART. Kami kembalikan ke acara selanjutnya. Monggo Pak Riki. Ya, terima kasih Pak Irfan. Jadi poin ADART tersebut gambaran besarnya seperti itu. Untuk detailnya dulu sempat di-share sama Mas Irfan. Terus selanjutnya kita akan ke Mas Riki. Ya Pak, monggo Pak. Apakah saya boleh diizinkan menanggapi ADART ya? Boleh, silakan Pak. Ya, terima kasih. Mas, mohon maaf, saya baru sempat mencermati meskipun dulu sudah pernah di-share ke saya sebenarnya ya. Cuma saya belum ngecek ke data. Jadi mungkin ada satu hal yang penting ini karena ini menyangkut pengakuan alumni ya Mas ya. Bahwa sebenarnya ada, kalau tadi ditampilkan ditampilkan dua momen penting ya. Momen pertama adalah KBM, momen kedua adalah teknik geofisika gitu ya. Ada satu momen yang nampaknya tertinggal Mas, tapi itu penting, yaitu surat izin dari Pak Rektor Mas, yang belum dicantumkan di situ. Jadi pertama KBM, yang kedua adalah surat izin dari Pak Rektor bahwa tahun 2011 itu boleh menerima mahasiswa geofisika dari jalur SBMPTN dan sebagainya itu. Kasihan nanti yang masuk pada tahun 2011 sampai 2013 itu ya, itu kan enggak tercakup di SK itu nanti, kasihan itu. Ya, jadi nanti orang akan melihat bahwa mereka yang tahun 2011, 2012, 2013 itu ikut KBM. Padahal enggak, itu sudah resmi prodi, cuma izinnya adalah izin rektor. Jadi mungkin itu tolong ditambahkan nanti ya. Usul ini, tolong ditambahkan. Jadi pertama adalah KBM, kedua izin rektor, ketiga izin Menristek Dikti atau Kemendikbud itu. Ya, terima kasih. Baik, Pak Nar ya. Nanti akan kami tambahkan ya untuk poin-poin tersebut. Ya. Oke. Untuk yang lainnya, apakah ada tanggapan dari bapak-bapak yang lain, dari alumni, dari rekan-rekan yang lain? Silakan. Saya masih ya. Ya Pak Adi, silakan. Monggo Pak. Iya, terima kasih sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukir, Pak Naryo dari kampus yang saya hormati dan ada di semuanya panitia. Sedikit aja, langsung saja tadi. Kalau saya melihat tadi sepertinya kepengurusan 3 tahun ya, satu periode. Kalau kita mengacu di HAGI itu 2 tahun. IAGI kayaknya, IAGI itu 2 tahun atau berapa ya? 3 tahun atau berapa ya? Maksud saya, ya mungkin bagus, tapi terlalu lama enggak, nanti jangan-jangan merasa bosan atau bagaimana yang itu. Jadi nanti ada elected ketua dan seterusnya untuk menunjang keberlangsungan segala itu atau bagaimana. Tapi kalau memang itu sudah diputuskan ya mungkin, tapi 3 tahun itu regenerasinya kok kayaknya bisa lama itu. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Betul Pak, kami memang mencantumkan 3 tahun. Sebenarnya untuk tahun ini sampai tadi malam pun kami sempat dalam tanda kutip berdiskusi panjang dengan teman-teman. Kenapa kami pilih 3 tahun? Karena memang kalau kita mengacu ke HAGI 2 tahun, ke IAGI 3 tahun. Tapi kami beranggapan bahwa 3 tahun untuk organisasi pertama yang didirikan mungkin akan ideal, mungkin Pak ya. Kita melihatnya begini, apabila ini nanti 3 tahun
dirasa terlalu lama, mungkin kita di tahun kedua atau tahun ketiga kita bisa mengadakan bus untuk merevisi aturan tersebut. Tapi kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi kami sampai memikirkan masalah regenerasi juga. Jadi harapannya 1 tahun itu dalam tanda kutip meraba-raba, tahun kedua sudah mulai bergerak, tahun ketiga itu sudah mulai regenerasi. Kurang lebih seperti itu, Pak Adi. Kalau kami tambahkan. Iya. Mohon izin, Mas Riki. Oke, silakan, Mas Arul. Ya. Saya berterima kasih sama Pak Adi, artinya sangat aware sekali dengan jadwal ataupun masa kepengurusan setiap periode. Jadi memang kemarin masih ada satu pertanyaan dari tim kami menyangkut di MIPA sendiri itu berapa tahun ya IK-nya, itu yang masih belum clear gitu kan, apakah memang 2 tahun atau 3 tahun gitu kan. Ya memang kita juga menyadari kalau 3 tahun itu memang cukup panjang ya, gitu, seperti itu. Jadi mungkin nanti juga kita sebetulnya bukan berupa keputusan mutlak ini, mungkin nanti ada dari rekan-rekan lain, entah dari dosen sendiri atau dari mahasiswa ataupun dari alumni terutama, apakah disepakati 2 tahun atau 3 tahun. Menyangkut ini kan ini mubes, ini kita tidak akan mendoktrin ini harus 3 tahun, ini harus berapa tahun, ini musyawarah gitu. Mudah-mudahan nanti semuanya clear mau 2 tahun atau 3 tahun. Ya, terima kasih. Ya, Mas Arul, terima kasih. Untuk yang lainnya, apakah ada tanggapan terkait periode kepengurusan? Sebagai informasi saja, kami kemarin juga sempat mengintip dari teman-teman ITB. Ternyata kalau tidak salah intip, teman-teman ITB itu mencantumkan 5 tahun kepengurusan. Kurang lebih seperti itu. Rick, boleh usul ya? Silakan. Jadi sebenarnya kalau boleh usul sih sebenarnya untuk pengurus pionir ini ya 5 tahunan gitu ya, 5 tahun, 4 tahun. Gitu. Ya, jadi maksudnya mohon maaf nih sebelumnya karena kadang karakteristik karakteristik alumni UB itu sedikit unik daripada kampus-kampus lain. Jadi apa ya? Bagaimana kalau pengurus pertama pionir ini 5 tahun atau 4 tahun seperti itu, nanti selanjutnya kondisional lihat perkembangan selanjutnya bisa dipotong jadi 3 tahun atau 2 tahun. Terima kasih, Rick. Ya, terima kasih Mas Joko tanggapannya. Saya kira itu juga ide yang bagus juga. Kalau tadi Pak Adi memepetkan ke 2 tahun, ini Mas Joko melonggarkan ke 4 tahun, 5 tahun. Kita coba minta tanggapan dari Pak Sukir mungkin. Pak Sukir, kalau ada tanggapan untuk kepengurusan, Pak, silakan. Mohon maaf, ini sambil rapat tak ngomongnya pelan-pelan ya. Tidak apa-apa. Kalau saya sih sebenarnya pengalaman ini banyak IK itu periodenya itu antara 4 dan 5 ya biasanya periodenya. Itu termasuk IKUP dan sebagainya itu 4 tahunan ya. Jadi kalau kita mau memendekkan dalam artian untuk mempercepat regenerasi, tadi kalau Pak Adi 2 tahun mungkin kalau untuk karakteristik sekarang mungkin belum siap ya. Mungkin nanti kalau sudah settle mungkin bisa dirubah ke 2 tahun. Jadi mungkin bisa, kalau saya sih mungkin lebih sepakat ke 3 tahun dulu deh. Jadi nggak terlalu lama, juga nggak terlalu singkat untuk mempersiapkan itu. Jadi bisa jadi mungkin dalam rangka persiapan ya karena pertama ya. Jadi mungkin bisa jadi nanti sampai settle nanti berapa periode lah 3 tahun, baru nanti kalau bisa dipercepat untuk 2 tahun tidak apa-apa supaya berganti suasana. 2 tahun kalau 2 kali periode kan bisa 4 tahun. Ya itu aja. Mohon maaf ini sambil rapat remote. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Sukir. Ya, oke. Jadi cukup beragam juga pendapat dari Bapak Pak Sukir, Pak Adi, Mas Joko. Saya kalau gitu ini aja. Ya kalau memang ini masih saya khawatirnya kan itu sudah harga mati gitu loh. Jadi kalau memang masih nanti suatu saat ada
penyesuaian mungkin ya nggak apa-apa, mungkin memang pada saat pertama akan ini meraba-raba langkahnya, jadi bisa juga nanti 3 atau 4 mungkin bisa, tapi selanjutnya mungkin kan tidak terus-terusan begitu nanti penyesuaian. Kalau memang malah 3 tahun kok ini kayaknya belum muncul program, ditambah 4 tahun kan masih juga memungkinkan malah begitu loh. Jadi artinya 3 tahun tadi kan tidak harga mati seterusnya. Ya, itu aja. Ya luwes saja lah. Gitu. Baik, Pak Adi. Terima kasih. Oke, ini ada Mas Hadi, salah satu senior. Mas Hadi, ada tanggapan untuk pengurusan? Ya Ki, makasih Ki. Jelas Ki suaranya Ki? Jelas Mas Hadi. Oke. Ya cukup beragam memang pendapat dari Pak Adi, dari Pak Sukir, dan teman-teman yang lain. Ya benar semua lah gitu. Karena ini kan di awal itu memang kita pada masih mencari mana yang terbaik gitu. Kalau saya berpendapat sih tidak perlu ini ya, Ki ya. 2 tahun, 3 tahun. Kita kembalikan saja sih pada kesepakatan forum karena kuncinya nanti ada di pengurus yang baru. Pengurus yang baru ini fundamental, membuat suatu fondasi yang kuat. Kalau saya lebih cenderung ke arah mereka butuh waktu berapa lama untuk bisa menanamkan fondasi awal ini yang kuat. Kalau mereka sanggup 2 tahun, 2 tahun. Kalau sanggup 3 tahun, 3 tahun. 4 tahun, 4 tahun. Ini pertama soalnya. Masalah periodenya bisa diulang lagi apa enggak, nanti kita kesepakatan dalam ADART itu aja. Itu sih dari saya. Ya, makasih. Ya, terima kasih Mas Hadi. Jadi kalau boleh saya rangkum, nanti kalau ada tanggapan silakan. Jadi antara 2 ke 5 mungkin di nilai tengahnya kita bisa ke angka 3 tahun. Dalam artian ini angka bukan angka mutlak, kita masih bisa merevisi di MUPES selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang keberatan ataukah ada komentar atau tanggapan? Oke, ini dari Pak Naryo. Terima kasih Pak Adi. Oke, dari Pak Naryo juga sudah menyetujui juga untuk 3 tahun. Baik. Pas kayaknya 3 tahun. Oke, baik. Kalau seperti itu kita putuskan untuk pengurusan di ADART perdana ini kita tulis untuk 3 tahun. Oke. Terus poin selanjutnya sebenarnya kita ingin tahu nih sama-sama. Jadi pada saat kemarin pemilihan itu siapa yang menang dan berapa suaranya, dukungannya, dan lain sebagainya. Mungkin Mas Warto Utomo bisa cerita banyak karena terus terang saya sebagai ketua panitia pun belum tahu hasilnya sama sekali. Terus info lainnya adalah kemarin juga kami sempat mengadakan sayembara logo. Dan ada beberapa yang sudah dipilih dan menurut kami juga cukup bagus. Nanti mungkin Mas Tomo bisa cerita banyak. Silakan Mas Warto Utomo, monitor. Jadi mohon maaf sebelum mengarah ke penyampaian untuk pembina itu prosesnya bagaimana kemarin? Mungkin untuk pembina, penunjukan pembina kemarin. Oh iya. Oke, terima kasih Mas Arul. Jadi sebenarnya tadi Pak Mas Irfan menyampaikan ada 2 poin. Pertama ADART, yang kedua Dewan Pembina. Oke. Sebentar saya buka dulu dokumennya. Atau Mas Irfan sudah ada dokumen Dewan Pembina? Oke, baik. Saya bacakan saja di sini. Karena nanti sebenarnya ada di surat pengesahan nanti ya? Oh iya, Mas sebenarnya Riki, nanti di surat pengesahan ada, tapi sebagai informasi saja, mungkin suratnya akan dibacakan oleh Mas Arul. Tapi ada 8 Dewan Pembina yang kebetulan hadir di sini, yaitu pertama Pak Adi Susilo, terus yang kedua adalah Pak Sunaryo, terus yang ketiga Pak Didi Yudianto, terus yang keempat Pak
Mulyadi, terus kemudian ada Pak Sukir Marianto, terus ada Pak Hadi Siswidiastono, kemudian ada Pak Yudo Jatmiko, terus yang terakhir ada Pak M. Nur Alamsyah atau Mas Kukuh. Jadi kurang lebih gambarnya kita ada 8 Dewan Pembina yang dalam tanda kutip nanti akan mengontrol, mengevaluasi program-program dari ketua terpilih. Kurang lebih seperti itu. Ada tambahan lagi? Atau komentar dari rekan-rekan? Kalau tidak ada, langsung ke agenda selanjutnya mungkin ya. Baik, ya. Kalau tidak ada, kami akan lanjutkan ke hasil e-voting kemarin. Seperti apa? Silakan Mas Tomo untuk menyampaikan, termasuk untuk masalah logo-logo yang diajukan. Terima kasih. Suara saya terdengar jelas? Ya, jelas Mas Tomo. Oke, Jelas, Tomo. saya share screen dulu ya. Sudah muncul? Belum. Ya, sudah. Sudah masuk, Tomo. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini pertama saya menyampaikan yang saya hormati para calon Dewan Pembina. Ada Pak Adi, kemudian ada Pak Sun, ada Pak Sukir, kemudian ada Mas Hadi dan Mas Koko yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang saya hormati juga ada calon ketua IKA Geofisika Universitas Brawijaya. Kemudian yang saya hormati juga ketua pelaksana atau ketua panitia pembentukan IKA dan presidium, Mas Riki, Mas Arul, dan Mas Irfan. Yang saya hormati para alumni, senior dan junior saya di Geofisika Brawijaya, serta yang saya banggakan dari adik-adik IMGF serta peserta sayembara logo. Ya, pada kesempatan ini langsung saja ya, biar untuk mempersingkat waktu, kami dari panitia atau mewakili dari panitia pembentukan IKA menyampaikan terima kasih kepada 18 kontestan sayembara logo. Ini kita bisa lihat mulai dari angkatan 2015 sampai yang paling muda dari angkatan 2019. Luar biasa karya-karyanya. Kalau kita lihat lebih kurang seperti ini, saya tunjukkan. Nomor 1, nomor 2 sampai dengan nomor 18 adalah sesuai dengan namanya tadi yang saya sebutkan di awal. Kemudian nomor 1 itu adalah file yang kami terima, ya, file yang kami terima lebih dulu. Kemudian dilanjut nomor 2, nomor 3, demikian seterusnya. Ya, ada 18 yang masuk. Kemudian kita nilai, ya, yang salah satu kriterianya adalah keaslian, kemudian filosofi. Ya, filosofi dari logo tersebut apa? Itu menjadi parameter kami untuk menilai mana yang terbaik dari yang terbaik. Seperti itu. Kemudian kira-kira siapa pemenangnya? Jeng. Ya, ada musiknya ya biar dramatis. Biar biar pada penasaran ini peserta logonya. Oke, 1, 2, dan 3. Ya. Selamat kepada Reka Dwi Adityawan, angkatan 2017, ini juara 1. Kemudian juara 2-nya adalah Aditya Nur Pratama dari angkatan 2017 juga. Kemudian juara ketiga, Karisma Sahara dari angkatan 2018. Ya, ini ketiganya nanti bisa berkoordinasi dengan kami melalui IMGF Saudari Sinta. Jadi nanti nomor rekeningnya bisa diberikan ke Saudari Sinta. Nanti Saudari Sinta akan menghubungi panitia di Jakarta. Ini yang pertama ya. Kemudian ya, ini yang ditunggu-tunggu saya pikir. Karena
banyak sekali yang minta bocoran. Mohon maaf ya, sampai dengan saat ini saya presentasi tidak ada yang tahu kecuali di lingkup KPU. Dan di lingkup KPU pun saya berikan warning ya, istilahnya saya wanti-wanti terus setiap saat, selalu mengingatkan menjaga kerahasiaan dari data suara yang masuk. Pertama, ini saya perkenalkan ya, tim di KPU atau tim pemilihan ketua IKA Geofisika Universitas Brawijaya. Ketuanya saya sendiri, kemudian saya dibantu oleh Dr. Sunaryo atau Pak Sun ya, yang menjadi bagian dari tim di KPU. Kemudian ada Putu Ayu dari angkatan 2007. Kemudian ada Rizkia Martina 2014. Kemudian Rizky Gustian, ini angkatan 2010. Kemudian juga di KPU melibatkan adik-adik IMGF. Ya, diantaranya ada Farhan, Sinta, Wahyu, dan Alvira. Ini adalah tim KPU yang secara independen ya melakukan proses mulai dari sosialisasi ya 1 bulan yang lalu sampai dengan tabulasi atau verifikasi final ya sampai di pagi hari tadi ya. Dan kami ya, saya mewakili tim secara keseluruhan menyampaikan bahwasanya kami sudah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan dalam pemilihan ketua IKA Geofisika ini yang terbaik. Kalaupun masih ada catatan minor atau catatan yang sifatnya saran demi kebaikan atau untuk kebaikan, nanti mohon kiranya dicatat oleh notulen, bisa dinotulensi juga, sehingga catatan tersebut bisa kita buka kembali untuk tim pemilihan ketua di masa yang akan datang atau di periode yang berikutnya. Seperti itu. Kemudian ya dengan segala keterbatasannya, ya tim kami ini cukup repot juga ya dengan kesibukan masing-masing. Juga adik mahasiswa dari MGF ini kebetulan waktunya UTS ya. Jadi ya mudah-mudahan tidak mengecewakan lah, saya pikir. Mungkin ada beberapa ya catatan, nanti saya cerita juga. Saya sampai melakukan verifikasi di tengah malam ya. Mohon maaf sekali karena maksud kami adalah biar pemilihan atau surat suara yang masuk pada hari itu juga bisa terverifikasi. Jadi mohon maaf kalau kami melakukan verifikasi di atas jam 9. Dan kebetulan pada saat itu kami itu ada rapat juga berakhir di setengah 10. Jadi sekali lagi saya mewakili tim dari KPU memohon maaf bila ada yang tidak nyaman terkait dengan verifikasi tersebut. Kembali lagi ini tata waktu ya. Sebenarnya untuk menuju ke tanggal 20 ini melalui proses yang saya pikir panjang ya, 1 bulan, mulai dari sosialisasi, pendaftaran, kemudian verifikasi bakal calon, penetapan bakal calon, kemudian kemarin ada kita lanjutkan dengan kampanye, kemudian ada pemaparan visi misi, sosialisasi pencoblosan, pemilihan online, dan tibalah hari ini atau malam ini kita mendapatkan hasil suara terbanyak dari pemilihan ketua IKA Geofisika tersebut. Sebelum saya sampaikan hasilnya, saya ingin menyampaikan bahwasanya pemilihan dilakukan secara online selama 4 hari dari tanggal 16 sampai dengan 19 November. Kemudian surat suaranya elektronik menggunakan Google Form. Lebih kurang surat suaranya seperti ini ya. Nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah berdasarkan data yang masuk yang diterima oleh KPU. Kemudian data pemilih sesuai dengan database yang kita peroleh dari kuesioner, yaitu adalah 196. Kemudian ada di grup alumni itu jumlahnya adalah 257. Ini adalah sebagai data awal yang kami gunakan dalam verifikasi. Kemudian proses verifikasi dan validasi dari pemilih tersebut
pertama kita lihat dari data kuesioner. Kalau sudah ada di data kuesioner berarti kita anggap sah. Kalau tidak ada di data kuesioner, kami melacak nomor tersebut di dalam grup BA. Bila tidak ada, kami tanyakan ke perwakilan angkatan, termasuk juga kami telepon yang bersangkutan. Nah, ini ada cerita cerita lucu juga ini, karena ada satu pemilih ini meminta istrinya untuk menyuarakan atau menyuarakan hak pilihnya. Jadi begitu verifikasi itu sampai melibatkan 10 orang lebih tapi tidak menemukan. Terus sampai saya bawa ke grup sebelah juga, saya tanyakan ini siapa. Akhirnya juga saya tanyakan ke calon ketua, jangan-jangan ini pacarnya atau apa ini. Ternyata bukan juga. Akhirnya dibantu oleh Saras ya, Saras yang menemukan ternyata yang bersangkutan ini adalah istri dari yang memiliki hak pilih. Yang kebetulan saya kenal baik, angkatan 2004, dan beliaunya ini adalah dulu sebagai ketua KBM setelah era saya ya. Jadi saya kenal baik, tetapi ya itu verifikasinya luar biasa, memerlukan waktu sampai beberapa orang kita kontak sampai benar-benar kita nyatakan sah suara tersebut. Itu ceritanya, saya anggap itu sebagai warna di dalam KPU di sini ya. Oke, saya lanjutkan. Verifikasi kita lakukan setiap sore, kemudian tabulasi akhir pagi tadi ya, saya dibantu oleh adik-adik mahasiswa sampai jam 2 pagi ya untuk melakukan tabulasi tersebut. Kemudian saya lanjutkan. Jumlah pemilih adalah 191 suara sah ya. Jadi 0 suara tidak sah. Itu terdiri dari 130 di dalam database yang 196 ini. Kemudian ada data baru yang masuk, itu sebanyak 61 data baru. Sehingga melalui pemilu ini, secara tidak langsung kita mendapatkan data alumni Geofisika UB ini berjumlah 257 alumni. Dan terrecord atau terekam di dalam data Excel. Ya. Kemudian dengan 191 suara tersebut, partisipasi pemilih lebih kurang 74%. Ini saya pikir cukup bagus karena ini di fase pertama. Ya, harapan kami ya ini sebagai wujud kontribusi alumni, bahwasanya ikatan alumni Geofisika ini diperlukan. Saya lanjutkan karena waktu tidak banyak. Hasil pemilihan Ketua IK Geofisika Universitas Brawijaya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hasilnya adalah pertama kontestan nomor 1 Mas Sabto dengan perolehan suara 39, kemudian persentasinya 20,4%. Kemudian kontestan nomor 2 Mas Wahyudi, perolehan suara adalah 49 suara atau 25,7%. Kontestan 3, Mas Arif dengan perolehan suara 92 atau 48,2%. Kemudian kontestan yang keempat, Mbak Nurul, perolehan suara 11 dengan persentase 5,8%. Nah, dengan demikian suara terbanyak diperoleh oleh Mas Arif dengan nomor kontestan 3. Disusul oleh Mas Yudi, kemudian Mas Sabto, dan Mbak Nurul. Demikian yang dapat saya sampaikan karena saya hanya berhak untuk menyampaikan. Nah, ada bagian lagi nanti yang melantik. Sekali lagi selamat untuk semuanya. Telah memberikan warna yang luar biasa untuk Geofisika, Ikatan Geofisika Universitas Brawijaya ini. Terima kasih, tanpa berpanjang-panjang. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Tomo. Akhirnya malam ini saya tahu juga siapa yang jadi ketua. Karena sebelumnya biarpun saya ketua panitia, hasil KPU pun saya tidak tahu. Oke, baik. Mungkin selanjutnya kita akan ke pengesahan hasil musyawarah besar, termasuk tadi hasil pemilihan itu. Saya minta Mas Khairul Firmansyah, apakah sudah
bergabung, Mas Khairul. Kita langsung share ya. Ya, silakan, monggo Mas Khairul. WA-nya, Mas. Nyateng. Sudah terdengar suara Mas Riki ya? Sudah, Mas Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Semoga apa yang sudah kita lakukan merupakan kebaikan dan dapat menjadi amal soleh kita semua. Tidak panjang lebar, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Share screen-nya hilang ya? Mas Arul, saya bantu dari sini ya Mas Arul ya. Silakan Mas Riki. Ya. Sebentar. Ya, sudah Mas Arul, sudah bisa dibaca. Ya, sebelumnya terima kasih kepada semuanya peserta daripada musyawarah besar ini. Selamat Anda menjadi salah satu bagian Hilang suaranya. Mas Arul. Suaranya hilang. Baik, kita bacakan hasil keputusan musyawarah besar 1 ini yang dilaksanakan pada 20 Oktober 2020 yang ini merupakan musyawarah besar pertama Ikatan Alumni Geofisika Universitas Brawijaya. Nomornya nanti bisa menyesuaikan untuk saat ini 001 garing IKG Geofisika UB tanggal bulan 11 2020 yang ada beberapa poin yaitu tentang penetapan ADRT dan pengangkatan pengurus Ikatan Alumni periode 2020, mohon maaf 3 tahun tadi ya, 2020-2023 itu nanti bisa langsung di Unit Geofisika MIPA Universitas Brawijaya. Dalam hal ini kita coba menimbang bahwa demi kelancaran komunikasi dan koordinasi antar alumni Geofisika Universitas Brawijaya perlu membentuk wadah organisasi yang kita sepakati bersama namanya adalah IKA Geofisika Universitas Brawijaya. Yang kedua, menimbang dalam menjalankan organisasi IKA Geofisika Universitas Brawijaya diperlukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART serta adanya pengurus IKA Geofisika Universitas Brawijaya. Nah, selanjutnya mengingat ini prosesnya ya, pada saat prosesnya, proses pembuatan dan pembahasan anggaran dasar anggaran rumah tangga atau ADRT ini, serta proses pemilihan pembina maupun ketua IKA Geofisika Universitas Brawijaya telah melalui mekanisme yang telah disepakati oleh seluruh alumni Geofisika Universitas Brawijaya. Artinya semua prosesnya sudah melalui tahapan-tahapan yang memang sudah disepakati bersama. Yang terakhir kita tetapkan beberapa poin di sini. Yang pertama menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADRT periode 2020 sampai 2023. Tadi ya mencatakan ada 3 tahun. Alhamdulillah itu sudah ditetapkan, mudah-mudahan menjadi patokan nanti untuk pengurus menjalankan roda organisasi. Dan yang kedua, mengangkat nama di bawah ini sebagai pembina IKA Geofisika Universitas Brawijaya periode 2020-2023. Yang pertama mungkin nanti disesuaikan dengan gelar dan sebagainya. Yang pertama Bapak Adi Susilo, yang kedua Bapak Sunario, ketiga Bapak Yudianto,
yang keempat Bapak Mulyadi, yang kelima Bapak Susir Marianto, yang keenam Bapak Hadi Sisi Jastono, yang ketujuh Bapak Yude Jatmiko, dan yang kedelapan Bapak M. Nur Alkamsyah. Dan yang ketiga, ini sudah edit ya. Dan yang ketiga, kami sepakati atau tetapkan bahwa Saudara Arif Rahman sebagai Ketua IK Geofisika Universitas Brawijaya periode tahun 2020-2023. Alhamdulillah, semoga saudara kita Mas Arif bisa menjalankan amanahnya dengan baik dan bisa bekerjasama dan berkoordinasi dengan semua stakeholder yang ada di Geofisika Universitas Brawijaya. Yang keempat, hal-hal lain yang belum tercantum pada keputusan musyawarah besar ini akan disampaikan kemudian dan dapat menjadi lampiran dari surat keputusan ini. Ditetapkan pada meeting online saat ini, yaitu pada tanggal 20 November 2020 dengan presidium yang pertama Riki Hendrawan, yang kedua Mas Irfan Masyudi, dan yang ketiga Khairul Firmansyah. Itu beberapa poin yang menjadi keputusan ataupun hasil daripada musyawarah kali ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang perlu ditambahkan mungkin bisa disampaikan dan nanti menjadi catatan untuk melengkapi, memfinalisasi hasil keputusan ini. Saya kembalikan kepada Mas Riki, silakan. Baik, terima kasih Mas Arul. Oke. Dokumen tadi saya perbaiki begitu Mas Tomo menyampaikan siapa pemenangnya, karena sebelumnya masih draft, artinya belum ada nama di situ. Oke, karena kita sudah sampai ke surat keputusan musyawarah besar, artinya saya mau minta tanggapan dulu, apakah ada yang keberatan atau yang berkomentar atau mau menanggapi, silakan. Oke, kalau tidak ada cukup. Jadi musyawarah besar perdana ini dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Waktu saya serahkan ke MC Mbak Alfira, silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Riki. Kami ucapkan selamat kepada pemenang sayembara logo Ikatan Alumni Geofisika Universitas Brawijaya. Semoga hadiahnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan tak lupa pula kami ucapkan selamat kepada Mas Arif Rahman sebagai yang terpilih menjadi Ketua Ikatan Alumni Geofisika Universitas Brawijaya periode tahun 2020-2023. Semoga amanah dapat diemban dengan sebaik-baiknya, dan untuk Mas, dan Mbak calon yang lainnya, semoga bisa tetap berkontribusi bagi Geofisika Universitas Brawijaya yang lebih baik di depan. Setelah pengumuman pemenang dari Ketua Umum Ikatan Alumni Geofisika Universitas Brawijaya, masuklah kita pada sesi pelantikan yang akan dilantik oleh Bapak Adi Susilo untuk Mas Arif Rahman sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Geofisika Universitas Brawijaya. Kepada Bapak Adi Susilo, langsung saja saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alfira. Teman-teman semuanya, tadi Dewan Pembina yang terjadi 8, ini nampaknya ini berdasarkan urutan tahun masuk ini yang diurutkan ini. Kalau saya amati itu tahun masuk di jurusan fisika. Nih. Yang kedua, sedikit logo tadi selamat juga, tetapi kok ada yang ikatan alumni saja dan ikatan keluarga alumni nanti itu. Yang dua tadi kok ikatan alumni Geofisika, yang satu ikatan keluarga alumni Geofisika, mungkin nanti akan bisa dilihat. Selanjutnya juga selamat kepada keempat calon yang telah bersedia untuk menanggung amanah
sebagai Ketua IKA Geofisika Universitas Brawijaya. Jadi amanah ini cukup berat seperti diutarakan oleh Pak Sukir dan Pak Naryo pada pertemuan yang lalu. Jadi sebagai Ketua IKA itu sebuah bukan semata-mata sebuah kehormatan, tapi juga sebuah kesempatan untuk berkorban. Berkorban bukan sekedar waktu kadang, tapi juga waktu, tenaga, tidak menutup kemungkinan kadang-kadang pengorbanan dalam bentuk finansial, kadang-kadang harus pergi ke sana misalnya gitu. Ini apalagi ini dalam alumni ini masih kita belum mempunyai apa-apa. Ini mestinya betul-betul ya kita masih untung dalam era ini, kita eranya rapat-rapat secara daring masih untung, tetapi suatu saat nanti saya kira akan juga pergi ke tempat-tempat yang dianggap perlu untuk dikunjungi, untuk sosialisasi dan sebagainya. Terakhir, karena tadi sudah diumumkan, yaitu Mas Arif Rahman sebagai terpilih dengan suara yang terbanyak, dengan tidak menutup ketiganya, maka kami berharap walaupun tidak terpilih, sumbangsihnya sangat diperlukan sekali di dalam cikal bakal pembentukan IKA Geofisika UB ini nanti masih merangkak pemikirannya. Saya kira semuanya, bukan hanya ketiganya, tapi senior-senior yang lainnya sangat diperlukan. Mas Arif, saya kira tidak bisa bekerja sendiri, terpilih tapi tidak bisa bekerja dengan sendiri, mesti akan nanti membuat kabinetnya. Nah, saya nggak tahu model kabinetnya nanti bagaimana, tetapi yang jelas itu adalah sebuah kabinet yang berusaha memperlancar kerja dari IKA ini. Juga saya nggak tahu apakah di MIPA sudah ada IKA kayak biologi, IKA fisika, IKA instrumentasi mungkin belum karena juga masih kecil, masih sedikit IKA matematika, IKA itu saya nggak tahu, tetapi ya baru tahu ini bahwa ada kita di ada IKA prodi yang dan keahlian geofisika. Kalau ini sudah muncul, tidak lama lagi saya kira akan muncul nanti IKA yang lain dari PS dan keahlian yang lain. Nggak apa-apa, ini sebagai pilot project-nya, dan nanti saling bekerja sama membentuk IKA, karena ini sangat bermanfaat sekali. Alumni, ikatan alumni itu sangat bermanfaat sekali untuk bisa membimbing adik-adiknya. Saya beberapa waktu yang lalu ngobrol sampai malam dengan alumni yang lain, dan ternyata nantinya pesan-pesannya itu cukup bagus. Nantinya mungkin bisa kita dengarkan pesan selanjutnya kalau pada saat berapa. Kalau sekarang saya diminta melantik ya? Atau apa? Iya, betul sekali Pak Adi, untuk bisa melantik. Oh iya. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini 20 November 2020, Mas Arif Rahman kami nyatakan kita lantik sebagai Ketua IKA Geofisika UB periode 2020-2023. Selamat kepada Mas Arif Rahman, semoga amanah ini bisa barokah untuk semuanya. Terima kasih, saya kira itu. Dan nggak muncul ini Mas Arif, nanti mungkin akan ada sepatah kata dari Mas Arif ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi yang telah melantik secara resmi Mas Arif Rahman sebagai Ketua Ikatan Alumni Geofisika Universitas Brawijaya periode tahun 2020-2023. Selanjutnya kepada pemenang, kepada Mas Arif Rahman, mungkin ada sepatah dua patah kata yang akan diucapkan kepada seluruh peserta musyawarah besar yang hadir pada malam hari ini. Kepada Mas Arif Rahman, saya persilakan.
Assalamualaikum. Halo? Halo? Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam, Mas. Dengar, Mas. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik dan sehat sehingga dapat berkumpul di kesempatan yang berbahagia dan bersejarah ini. Salawat serta salam tak lupa selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan tim pembentukan IKA, kepada calon Dewan Pembina, kepada KPU yang meskipun saya satu angkatan dengan Mas Tomo ya, tapi sampai dengan pengumuman tadi saya tidak tahu. Saya teman dekat satu angkatan, saya sama sekali tidak tahu. Jadi benar-benar restricted area untuk KPU ini. Sehingga apa-apa yang ingin disampaikan pun ini serba dadakan. Jadi saya akan menyampaikan apa yang sudah selama ini saya tuangkan dalam coretan-coretan. Baik, dan tak lupa pula yang saya hormati kepada Bapak-Bapak atau Mas Dewan Pembina, dan tentunya kepada semua alumni yang hadir pada kali ini, dan kepada semua alumni yang sudah menunjukkan antusiasmenya, menunjukkan ketertarikannya kepada IKA FISIKA UB ini. Ini bukan akhir, tapi justru awal dari babak baru. Kemenangan ini menurut saya ya, bukan hanya kemenangan pribadi. Istilahnya itu bukan kemenangan, tapi kemenangan untuk semua alumni dan prodi teknik geofisika ya. Karena saya bagaimanapun dari awal saya ikut panitia pembentukan ini, saya tahu dari mulai kita pertama kali muncul di grup tidak ada yang merespon, kemudian tetap kita memunculkan lagi, dan ternyata ramainya itu ketika pemilihan ketua. Akan ada pemilu itu baru ramai, itu seingat saya. Jadi itu tadi, ini adalah kemenangan bersama kalau menurut saya. Karena setiap milestone-nya tadi sudah kita capai dengan tidak mudah ya. Butuh meeting yang berhari-hari sampai dengan malam itu kita lakukan gitu. Dan alhamdulillah gongnya hari ini yang kita sudah susun-susun jauh-jauh hari akhirnya terlaksana. Saya senang ini bukan karena maksudnya terpilih tadi ya, itu kan musibah. Tapi sebagai panitia saya ikut senang gitu. Acara ini maksudnya mantan panitia ya. Saya ikut senang gitu dengan acara ini sukses itu saya ikut senang. Jadi senangnya itu lebih karena alhamdulillah sudah terbentuk kalau menurut saya. Dan saya merasa ke depan ini semuanya itu harus akan berkontribusi. Saya harap kita lakukan dengan rileks, tapi fokus, terarah. Sejak awal saya berpandangan, ya, jika saya terpilih, ya berarti saya kontribusi sebagai ketua. Jika tidak terpilih, berarti ya saya akan tetap berkontribusi sebagai anggota. Itu memang sudah niat saya sejak awal. Ketua atau tidak ketua itu tidak masalah, tapi kontribusinya. Sudah saya sampaikan juga ketika sharing session-nya. Nah, namun meskipun begitu, bukan berarti ini saya akan santai-santai, relax. Enggak. Untuk itu, izinkan saya ingin menampilkan coretan di Excel saya ya. Karena kalau menurut saya harus segera jalan, setelah ini harus segera jalan. Untuk itu saya minta kepada host, saya diizinkan menampilkan Excel. Bisa nggak ya? Bisa langsung saja Mas, mungkin Mas. Bisa langsung saja. Apakah sudah muncul? Halo? Belum? Sudah. Sudah ya. Ya, Mas. Baik, ini
coretan-coretan saya. Saya berharap meskipun tadi saya ngomongnya santai, tapi tetap setelah ini ya harus start dari awal lagi gitu. Dan saya merasa kesempatan ini sekalian sajalah kita berbicara mengenai pengurus gitu, dan job list-nya itu apa, dan target jangka pendeknya saja dulu apa gitu, karena saya nggak tahu juga ternyata harus ngomong pada malam kali ini. Baik, ini catatan dari saya yang merupakan kepanjangan atau penjabaran dari visi misi yang sudah saya sampaikan ya. Di kepengurusan inti saya akan membentuk, insya Allah ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Meskipun di ada ART itu kalau tidak salah tidak tahu posisi wakil ketua, saya ingin usulkan posisi wakil ketua. Kemudian untuk divisinya yang pertama, saya ingin membentuk divisi yang dinamakan afiliasi. Yang terdiri dari koordinator, job list-nya itu sehari-harinya dia menjadi penghubung antara IKA dengan kampus. Karena jarak kita jauh, sehingga saya butuh ada alumni kita yang ada di sana mungkin, yang mungkin sebagai dosen, yang bisa sebagai menjabat anggota dari divisi afiliasi. Kemudian ada afiliasi dengan IMGF, karena saya yakin ke depannya tidak akan lepas juga dengan kerjasama dengan IMGF, pasti itu. Kemudian ada afiliasi untuk organisasi yang lain. Misal kita akan melaksanakan kegiatan bersama, misalnya kalau dulu itu dengan AMC misalnya, jadi kita butuh satu orang juga untuk menggandeng kerjasama dengan organisasi lain. Kemudian ada juga saya usulkan afiliasi ke perusahaan atau instansi. Ya pastinya ya, karena dalam akreditasi itu dibutuhkan juga yang namanya kerjasama dengan industri, instansi yang dibuktikan dengan MOU. Apalagi sekarang 9 standar itu harus dibuktikan juga buktinya itu apa, bukti MOU-nya itu. Jadi saya harap ada juga job list-nya ini pada divisi afiliasi. Nah, setiap orang ini, setiap job list ini saya berharap ada satu orang. Jadi satu orang memegang satu job list. Saya berharap kita tuh prinsip kerjanya adalah ringan sama dijinjing. Ringan sama dijinjing. Jadi semuanya itu supaya membuka kontribusi untuk semua anggota alumni. Kemudian divisi yang kedua yaitu divisi keanggotaan atau membership. Yang pasti ada koordinator dan tugas utamanya yang pertama yaitu tracer tadi. Seperti yang waktu sharing session juga sudah ditunjukkan Mbak Nurul, itu sangat bagus, detail, tapi nanti akan kita sesuaikan dan sekiranya itu bukan hanya targetnya, bukan hanya tracer tadi, tapi juga target-target dari IKA yang lain. Seperti bagaimana anggota alumni ini mempunyai ketertarikan memberikan suatu materi dalam suatu webinar, misalnya dalam hal ilmu kebumian, atau dalam hal non-kebumian, wira swasta, atau misalnya karir. Seperti kita tahu Mas Mahyudi itu sangat kompeten sekali di bidang berbicara masalah karir. Kemudian saya berharap nanti divisi keanggotaan ini mempunyai suatu moderator atau admin grup anggota IKA, entah di WA atau Telegram, supaya lebih terarah. Jadi khusus yang memposting info resmi itu dari moderator ini. Selanjutnya juga divisi keanggotaan ini memfasilitasi apabila ada sumbangan dari alumni. Seperti kita tahu ya, sumbangan ini juga jadi poin juga untuk akreditasi. Ditulis dalam bukunya juga, dalam dokumennya. Dan jadi misal ya ada alumni pengen memberikan sesuatu, tapi kan kadang kita tidak tahu prodi itu butuhnya apa. Jangan sampai kita memberi tapi di prodi itu surplus. Jadi kita nanti akan memfasilitasi antara alumni dengan prodi. Itu gambaran saya. Kemudian divisi berikutnya yang tidak kalah fundamental di periode jangka pendek ini yaitu divisi website dan media sosial. Yang mana saya istilahkan sebagai rumah virtual. Nah, job list-nya yaitu dia menghandle mengenai desain web dan hosting web. Kemudian pemeliharaan atau maintenance dan pengembangan atau development web. Jadi security dan development-nya gimana. Kemudian ada admin kontennya, jadi pengisi-pengisi berita. Misalnya ada yang jadi kontributor, dia menginputkan ke dalam webnya itu.
Dan kemudian ada admin khusus publikasi di media sosial yang lain, karena penting sekali. Seperti yang sudah disampaikan sama Mas Koko tadi, kita ini berhadapan dengan 4.0. Jadi kita harus menguasai pangsa pasar di 4.0 ini, kalau menurut saya. Untuk itu harus ada orang khusus yang berdiri menghandle media sosial ini, yang menguasai. Intinya istilahnya yang kekinian lah, kita supaya tidak ketinggalan juga. Kalau menurut saya, dokumentasi itu sangat utama sekali dalam hal apapun untuk saat ini, terkhusus lagi untuk pandemi saat ini. Oke, target prioritas jangka pendeknya yang pasti membuat web, kalau bisa webnya itu subdomain dari web alumni UB. Kalau nggak bisa ya udah kita izin sendiri. Kita membentuk domain sendiri. Kemudian divisi berikutnya karir dan mahasiswa. Izin Mas, tinggal 1 menit lagi waktunya. Oke, bisa. Ada koordinator, kemudian tugas, kayak sesi sharing aja ya, 1 menit lagi. Jadi jafu saya. Kemudian ada info TA dan lain-lain. Kemudian ada diskusi aplikasi ilmu kebumian. Dan masing-masing juga 1 orang perwakilan, misalnya kayak Mas Angga itu meteorologi klimatologi, hidrologi itu ada Mas Fajar misalnya, dan yang lain-lain. Dan ada multidisiplin ilmu non kebumian, dan kemudian pengabdian masyarakat. Nah, jadi saya berharap masing-masing jobdesk ini ada 1 orang. Saya tidak menentukan langsung dulu, tapi saya membuka siapapun yang berkontribusi siap ingin menyumbangkan dedikasinya untuk IKA ini, saya tunggu. Silahkan japri ke nomor WA saya. Mas, saya pengen dapat, silahkan, saya terbuka sekali. Saya terbuka sekali. Saya berharap ada. Gitu. Daripada kita nunjuk tapi nanti setengah-setengah, mendingan saya menampung, kemudian kita range bersama-sama kira-kira bagaimana. Jadi saya lebih membuka dulu pertama ini. Ya, itu saja dari saya. Ya. Mungkin highlight dalam waktu dekat ini, selain mengurus legalitas, nanti yang mana hasil mubas ini salah satu dokumen pelengkapnya, dan juga membangun rumah virtual. Jadi ini harus jalan dulu pertama. Setelah itu baru kita program-program yang lain. Meskipun kita bisa paralel, tapi yang pasti legalitas dan rumah virtual ini harus dimulai sesegera mungkin. Entah nanti lewat sayembara lagi, entah mungkin lewat pihak ketiga, kita tentukan nanti dengan pengurus. Mungkin itu saja, maaf kalau terlalu panjang lebar, tapi karena saya berharap ini momen sekalian gitu. Momen sekalian kita diskusi supaya semuanya semuanya mengerti, semuanya memahami bahwa gambaran ke depan seperti ini. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Akhiri, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif Rahman atas pemaparan untuk kedepannya keorganisasian IKA Geofisika Universitas Brawijaya ini. Selanjutnya, karena kita sudah mulai memasuki penghujung acara, mungkin dari serangkaian-serangkaian acara agenda IKA Geofisika Universitas Brawijaya ini yang telah berlangsung sangat lama, mungkin dari perwakilan senior, dari mas-mas atau mbak-mbak senior yang telah melanglang buana di industri, ada sedikit kesan dan pesan untuk rangkaian acara Ikatan Geofisika Universitas Brawijaya ini. Jika ada yang bersedia, bisa langsung saja mungkin mengaktifkan mikrofonnya dan langsung menyuarakan nih, pesan dan kesan yang selama ini dirasakan yang telah melaksanakan rangkaian acara sampai pada malam hari ini. Bisa langsung saja mungkin. Ya, Mas Hendra. Ya, bisa memperkenalkan nama dan juga angkatan ya Mas Hendra, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra, saya angkatan 2003, masih satu angkatan sama Pak Arif Rahman yang terpilih. Selamat kepada Pak Arif Rahman, semoga amanah, sukses selalu, niatkan untuk ibadah, insya Allah dipermudah oleh Allah. Kita akan mencoba untuk lebih bagus lagi ikatan alumninya ini, semoga ke depan junior-junior kita bisa
ditampung oleh industri dengan maksimal. Insya Allah dipermudah. Kami juga sudah, terutama saya pribadi, udah experience di open pit, di mining. Saya experience di mineral, terus pernah juga di batu bara kemarin terakhir. Ya, insya Allah nanti apa yang dibutuhkan untuk bidang mining nanti kita softwarenya, aplikasinya, terus disiplin tambahan apa yang kira-kira dibutuhkan di dunia mining, insya Allah nanti kita support gitu. Insya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Hendra atas pesan dan pesan yang telah diberikan. Mungkin setelah ini ada sepatah dua patah kata mungkin dan atau pesan dan pesan dari calon sebelumnya. Mungkin kepada Mas Sabto atau Mas Wahyudi atau Mbak Nurul, siapa yang mau mungkin untuk menyuarakan pesan dan pesan selama ini? Ya, mungkin Mas Sabto atau Mas Wahyudi atau Mbak Nurul? Ya, mungkin kalau tidak ada, bisa dilanjut ke ini ada Mas Muwardi Sutasoma dari Angkatan 2009. Nah, untuk Mas Sutasoma nih, boleh nggak nih diberikan dua patah kata mengenai kesan dan pesan untuk serangkaian acara pada malam hari ini? Mungkin kepada Mas Muwardi Sutasoma dipersilakan Mas untuk memperkenalkan nama dan juga angkatan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muwardi Sutasoma, angkatan 2009. Sekarang masih di kampus, jadi mahasiswa bimbingannya Prof. Adi dan Pak Sun. Yang jelas, kalau saya secara pribadi senang dengan adanya ikatan alumni geofisika karena kita bisa, saya percaya bahwa dengan bersatu kita bisa menjadi lebih kuat. Beberapa tahun yang lalu itu saya sempat diskusi dengan teman-teman seangkatan saya dan junior-junior yang di geofisika. Salah satu hal yang kita keluhkan itu kan kita tidak memiliki persatuan. Kita tidak punya link dengan mas-mas dan mbak-mbak yang sudah lebih dulu lulus, yang sudah lebih berpengalaman di dunia industri. Nah, dengan adanya ikatan alumni geofisika ini, saya secara pribadi berharap hubungan kita semakin baik dan bisa memberikan manfaat bagi junior-junior yang ke depan butuh bimbingan dari mas-mas dan mbak-mbak yang sudah lebih dulu. Itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Muwardi Sutasoma atas pesan-pesan yang telah disampaikan, yang telah mengikuti serangkaian acara sampai malam hari ini. Selanjutnya, karena tadi kita sudah mendengar kalimat kata-kata dari dua mas-mas yang ganteng-ganteng ini, mungkin setelah ini ada kesan dan pesan nih dari salah satu alumni, yaitu Mbak Tina, dari Angkatan 2014, mungkin kepada Mbak Tina, langsung saja saya persilakan. Baik, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar Mbak Tina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang terhormat Bapak Ibu dan rekan-rekan alumni serta adik-adik IMGF sekalian. Langsung saja dari saya, mewakili Angkatan 2014 mengucapkan selamat untuk ketua terpilih yaitu Mas Arif. Semoga tentunya amanah dan menjadi pelopor silaturahmi pastinya, karena seperti yang kita tahu kita kan dari Sabang sampai Merauke ya, jadi penting sekali untuk menjaga silaturahmi seperti itu. Kemudian proker-proker yang dirancang semoga dapat terlaksana dengan baik. Segitu aja.
Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Mbak Tina yang telah mengutarakan kesan dan pesan untuk serangkaian acara Ikatan Alumni Geofisika Universitas Brawijaya ini. Telah rampunglah acara kita dari awal sampai telah pengumuman, pengukuhan, pelantikan untuk Ketua Umum Ikatan Alumni Geofisika Universitas Brawijaya. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Terima kasih diucapkan kepada Bapak-Bapak Dewan Pembina, dan terima kasih pula kami ucapkan untuk seluruh mas-mas dan mbak-mbak alumni yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa hadir sampai malam hari ini. Dan juga terima kasih diucapkan kepada rekan-rekan dari mahasiswa Ikatan Mahasiswa Geofisika Universitas Brawijaya. Semoga harapannya silaturahmi yang kita jalin tidak hanya sampai di sini, dan kita dapat terus menjalin komunikasi dan silaturahmi sampai kapanpun. Diingatkan sekali lagi, mungkin untuk Mas dan Mbak yang belum mengisi presensi, dan juga untuk rekan-rekan mahasiswa yang belum mengisi presensi, bisa langsung mengisi presensi yang linknya telah tersedia pada kolom chat yang ada. Lalu setelah ini, dimohon untuk seluruh peserta rangkaian acara pada malam hari ini untuk bisa menyalakan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Karena ini merupakan sesi terakhir, mungkin dari musyawarah besar ini, maka kita akan menjadikan momen ini sebagai sebuah kenangan indah, yang dimana kenangan ini akan terus dikenang oleh semuanya yang menghadiri acara pada malam hari ini. Jadi jika memang tidak ada kendala, diharapkan dan dimohon untuk seluruh mas-mas dan mbak-mbak alumni serta rekan-rekan dari IMGF untuk dapat menyalakan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya, masih ada yang belum menyalakan kamera, mungkin bisa ditunggu sebentar lagi. Harapannya sesi dokumentasi ini juga bisa menjadi salah satu kenangan, karena kita belum bisa bertemu secara offline, jadi mungkin kita semua bisa melepas rindu dengan adanya sesi dokumentasi ini. Ya mungkin selanjutnya kepada panitia yang bertugas, saya persilakan. Oke, mohon kepada Mas, Mbak, dan teman-teman dari IMGF bisa untuk menyalakan kamera videonya terlebih dahulu. Dan untuk Pak Sukir, Pak Sunario, mungkin bisa untuk standby. Di sini ada empat bidang ya, jadi maksudnya 4 window. Jadi mungkin satu persatu akan saya tag dari mulai window pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi mungkin untuk tampilan dari masing-masing PC atau platform berbeda, jadi mohon standby terlebih dahulu. Oke, untuk window pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk window kedua, standby, 1, 2, 3. Oke, untuk window ketiga, standby, 1, 2, 3. Dan untuk window terakhir atau window keempat, standby, 1, 2, 3. Mungkin itu saja untuk dokumentasinya. Terima kasih banyak dari saya. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mas Farhan Rizky selaku panitia yang telah melakukan sesi dokumentasi, dan telah sampailah kita semua di penghujung acara pada malam hari ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang telah menghadiri acara pada malam hari ini hingga akhir. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan banyak-banyak permintaan maaf jika terdapat kendala, kekurangan, maupun kesalahan yang terjadi selama serangkaian acara. Saya ucapkan terima kasih. Nama budaya salam kebajikan. Om Shanti 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 Om. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Mbak dan bapak-bapak semuanya. Mas dan Mbak, terima kasih kepada teman-teman juga. Izin live duluan.
nih, tahun kapan nanti? Tadi suaranya siapa ya? Mbak Nurul ya? Yoi. Nanti saya undang Pak, saya ajak. Iya. Pasti Pak, tunggu aja.